Kami datang di hadirat-Mu Tuhan Yesus, mengangkat sembah kami, mengangkat pujian kami hanya bagi nama Engkau. Haleluya. Oh, haleluya. Mari sama-sama kita katakan dengan lembut. Oh Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan Yesus. Kami datang, Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari sama-sama kita angkat suara kita. Mari sama-sama Bapak, Ibu, Saudara yang di rumah, angkat penyembahan ini untuk Tuhan. Katakan, Bapa-Ku datang padamu. Kami naikkan seluruh ucapan syukur kami kepadamu Tuhan Yesus. Segala kasih karunia-Mu kami rasakan setiap hari Bapa. Sungguh indah yang kami rasakan. Sama-sama katakan lagi. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam
mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur, mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Ini ucapan syukur kami, Tuhan Yesus. Kepadamu kami berlari, dalam hadirat-Mu kami rasakan ketenangan. Syukur untuk kebaikan-Mu, Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kau sangat baik, teramat baik atas setiap kami, Tuhan. Haleluya. Saat ini kami datang menyembah Engkau, Yesus. Kau Allah yang hidup, sumber kekuatan kami. Kau sumber pengharapan setiap kami, Tuhan Yesus. Oh, kami angkat tangan kami menyembah-Mu, Tuhan, memuji-Mu selamanya. Oh, haleluya. Ini hidup kami, Yesus Tuhan. Kami datang menyembah Engkau, Allah yang hidup, Allah yang setia selama-lamanya. Oh, terima kasih Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu. Kami rasakan kehadirat-Mu, Tuhan. Tuhan, kami datang menyembah Engkau. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu.
Yes, kami angkat, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu yang ku nampak. Yes, mari sama-sama katakan lebih lagi dengan sungguh. Oh, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, kami rasakan kasih setia-Mu Tuhan. Sama-sama katakan, hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan sebagian sharing dari firman Tuhan. Semoga semua dalam keadaan sehat dan bisa beraktivitas dengan baik. Tapi untuk itu mari kita berdoa dulu. Kami mengucap syukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk memulai aktivitas kami sehari-hari ya Tuhan. Tapi kami akan duduk diam, akan menghadap wajah-Mu ya Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Kiranya apa yang kami dengarkan pada sharing pagi hari ini boleh memberi berkat untuk kami dalam menjalankan pekerjaan kami sehari-hari. Sama-sama yang percaya katakan, amin. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini kita akan belajar sharing firman Tuhan tentang integritas. Apakah saudara tahu bahwa ada satu kamus online yang bernama Merriam-Webster Online Dictionary? Jadi di online ini diberitahukan kata-kata apa saja yang paling sering dicari oleh orang-orang. Dan tahukah Bapak Ibu, kata yang paling sering dicari itu diantaranya adalah kata integritas. Mereka mendefinisikannya sebagai suatu kesetiaan yang tetap pada aturan-aturan moral atau nilai-nilai tertentu.
Kata ini menggambarkan untuk mereka yang tidak ingin disuap atau tidak ingin memiliki moral yang jahat. Pertanyaannya, mengapa kata ini paling sering dicari Bapak Ibu? Apakah saat ini, akhir-akhir ini, kata integritas atau orang yang berintegritas menjadi langka untuk dicari? Atau orang-orang sudah tidak lagi memahami bagaimana kehidupan seorang yang berintegritas? Saudara, integritas itu sangat diperlukan. Ketika saudara ingin mempekerjakan seorang karyawan di kantor atau di tempat Bapak bekerja, tentunya yang dicari adalah seorang yang jujur, seorang yang bisa melaksanakan tugas-tugas kantor dengan baik, dan tentunya yang bertanggung jawab. Begitu juga ketika mungkin saudara sedang mencari asisten rumah tangga. Diperlukan seseorang yang jujur, yang bisa melakukan tugas rumah tangga dengan baik. Apalagi untuk saudara yang ingin mencari pasangan. Tentunya sangat dicari orang yang memiliki integritas yang baik, tentunya yang akan memegang komitmen teguh pada pernikahannya nanti. Dan saudara, ada kabar gembira untuk saudara, bahwa hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan apa yang dimaksud dengan integritas. Bagaimana seseorang memiliki integritas dan bagaimana caranya hidup kita bisa melaksanakan suatu integritas yang baik. Dalam Alkitab Terjemahan Baru Bahasa Indonesia, kata integritas memang tidak ada Bapak Ibu. Kata ini dalam bahasa Inggris artinya integrity. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu bisa dijadikan beberapa makna. Kita lihat satu-satu Bapak Ibu. Dari 1 Raja-Raja 9 ayatnya yang keempat. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku. Dari yang pertama ini, kata kuncinya adalah tulus hati. Yang kedua, kita lihat dari Ayub 2 ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Kata kunci dari poin yang kedua ini adalah saleh atau kesalehannya. Kita lihat lagi yang ketiga dari Ayub 31 ayatnya yang ke-6. Biarlah aku ditimbang di atas neraca yang teliti, maka Allah akan mengetahui bahwa aku tidak bersalah. Kata kuncinya adalah tidak bersalah. Yang keempat, Amsal 19 ayat ke-1. Lebih baik seorang miskin yang bersih kelakuannya daripada seorang yang serong bibirnya lagi bebal. Kata kunci yang keempat ini adalah bersih kelakuannya. Jadi saudara, kata terjemahan dari integrity dalam Alkitab ini, kita dapat melihat bahwa seseorang yang berintegritas adalah seseorang yang melakukan hal yang benar, mempunyai ketulusan hati, tidak berpura-pura, dan ia adalah seorang yang saleh. Jadi Bapak Ibu, seorang yang berintegritas itu tidak melihat apa keuntungan yang didapatkan kalau dia menjalankan hidup yang berintegritas. Tetapi karena memang itu adalah kebenaran yang harus dilakukan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengetahui seseorang punya hidup yang berintegritas? Apa indikatornya? Kita lihat dari tokoh-tokoh di Alkitab berikut ini, seseorang yang punya integritas, bagaimana seorang itu berintegritas dengan baik. Yang pertama, kita akan buka dari Kejadian 39 ayat 10 dan 11. Demikian firman Tuhan. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari, masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Jadi dari cerita ini kita semua tahu bahwa Yusuf adalah seorang yang manis sikapnya, seorang yang elok parasnya.
ia juga sangat bertanggung jawab dalam pekerjaan dan tugasnya sehari-hari. Tuhan memberkati Yusuf dengan membuat segala usaha, segala pekerjaan yang dilakukan oleh Yusuf berhasil. Dalam kisah ini kita tahu bahwa Yusuf tinggal di rumah Potifar. Dan karena keberadaan Yusuf juga, Potifar juga diberkati oleh Tuhan. Yusuf diberi kepercayaan menjadi orang nomor 2 di rumah Potifar. Istri Potifar mulai menggoda Yusuf, mengganggu Yusuf. Alkitab mencatat dari hari ke hari ia membujuk Yusuf, tetapi Yusuf menolak. Dan bahkan ketika tidak ada seorang pun di rumah, Yusuf tetap menolak untuk berbuat yang tidak baik. Saudara, bukan hal yang mudah untuk mempertaruhkan jabatan yang diperoleh dari usahanya bertahun-tahun bekerja. Yusuf sadar, saat dia menolak permintaan istri dari Potifar, ini akan juga mengganggu pekerjaan nanti. Ada kemungkinan dia dipecat dan dikeluarkan dari pekerjaannya. Dan di sini kita lihat bahwa Yusuf berlari keluar. Dengan kata lain, jika dia tetap ada di rumah itu, sama saja dia akan kehilangan pekerjaannya karena dituduh yang negatif oleh istri Potifar. Di sini kita bisa lihat Yusuf memiliki sikap yang tetap setia dari hari ke hari, walaupun ia diganggu oleh istri Potifar dan walaupun ia tidak ada yang melihatnya di rumah itu. Dari cerita Yusuf ini kita bisa belajar 2 hal, Bapak Ibu Saudara. Ciri orang yang berintegritas adalah yang pertama, tetap melakukan kebenaran dari hari ke hari. Yang kedua, tetap melakukan kebenaran meski seorang pun tidak ada yang melihatnya. Mungkin mudah buat kita untuk melakukan kebenaran jika hanya diuji 1 kali saja, Bapak Ibu, atau 1 hari saja. Tapi kalau ujian itu datang berkali-kali, berhari-hari, setiap hari, dan kita digoda setiap waktu, apakah kita sanggup untuk bertahan? Mungkin kita bisa taat kalau ada orang yang melihat kita untuk mentaati suatu aturan tertentu. Tetapi kalau tidak ada yang melihat, apakah kita tetap bisa taat? Satu contoh sederhana, mungkin kita suatu saat akan berangkat pergi bekerja. Di perempatan jalan ada lampu merah, Bapak Ibu. Dan kita lihat ke kiri ke kanan, mungkin tidak ada polisinya yang sedang menjaga. Apakah kita akan tetap menerobos lampu merah atau tetap menunggu sampai lampunya hijau? Kalau kita menerobos lampu merah karena kebetulan tidak ada polisi, itu menunjukkan contoh kecil bahwa kita adalah orang yang tidak punya integritas. Dalam pekerjaan kita juga, apakah kita mencuri-curi waktu? Kalau tidak ada atasan kita bermalas-malasan dengan menunda-nunda pekerjaannya, sehingga pekerjaan yang mungkin dikerjakan dalam waktu singkat bisa menjadi mundur berhari-hari. Itu menunjukkan juga bahwa kita adalah bukan orang yang memiliki integritas yang baik. Karena kita harus selalu dilihat, dikontrol oleh atasan untuk bisa bekerja dengan baik. Yang kedua, mari kita belajar kehidupan yang berintegritas dari Ayub, Bapak Ibu. Mari kita buka Ayub 2 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau di dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Kata kesalehan dalam ayat ini, dalam versi bahasa Inggrisnya ditulis atau diterjemahkan dengan kata integrity. Jadi sebetulnya isi Ayub itu berkata, masih bertekunkah engkau dalam integritasmu? Saudara, Ayub dalam bagian yang kita baca di ayat ini banyak mengalami suatu penderitaan, banyak mengalami suatu kesengsaraan. Seluruh harta bendanya habis, bukan cuma itu saja, anak-anaknya juga mati semua, dan bahkan saat itu Ayub sedang dipenuhi oleh borok-borok dalam seluruh tubuhnya yang sangat menakutkan. Ayub sangat menderita, tetapi dalam saat itu Ayub tidak meninggalkan Tuhan. Ia tidak menghujat Tuhan akan penderitaan berat yang ia alami, saudara. Tetapi Ayub berbeda dengan istrinya. Mereka mengalami hal yang sama, mereka mengalami kesedihan yang sama, mereka mengalami kesengsaraan yang sama, tetapi responnya berbeda.
Apa yang disarankan oleh istri Ayub menunjukkan bahwa istri Ayub ini dalam situasi yang begitu menderita, dia berpikir bahwa integritas harusnya tidak lagi perlu dipertaruhkan. Integritas tidak selalu harus dipegang dalam situasi yang mungkin kepepet. Seorang istri yang harusnya menghibur, mendorong Ayub untuk tetap setia pada Tuhan dan hidup berintegritas, namun ini yang terjadi adalah sebaliknya. Ia sebagai orang yang terdekat justru yang mengajak duluan Ayub untuk mengutuki Allah. Tapi kita lihat dalam kisahnya, Ayub adalah seorang yang berbeda, saudara. Di tengah-tengah penderitaannya ia tetap sabar, tidak mengutuki Allah, dan mempunyai integritas walaupun orang terdekatnya tidak mendukung dia untuk menjalankan tugasnya. Dari cerita Ayub ini kita bisa belajar dua hal lagi orang yang berintegritas. Yang pertama, tetap melakukan kebenaran meski mengalami penderitaan yang sangat sedih maupun yang sangat berat. Yang kedua, tetap melakukan kebenaran meskipun orang terdekat tidak mendukung kita untuk melaksanakannya. Saudara, kadang dalam berintegritas kita harus dicobai atau kita harus menjalani penderitaan. Kehidupan yang benar enggak membuat kita bebas dari penderitaan. Justru dengan penderitaan yang kita alami, kita bisa diuji tingkat keimanan kita, tingkat integritas kita. Kita dapat taat jika didukung oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Namun, kalau orang-orang di sekitar kita enggak mendukung kita, apakah kita tetap memegang teguh integritas itu? Justru orang yang kita harapkan menghibur kita, orang yang menguatkan kita, justru orang yang pertama kali menasihati kita untuk meninggalkan integritas kita. Apakah kita akan tetap kuat atau malah ikut-ikutan meninggalkan integritas kita? Apakah saudara mau tetap jujur kalau misalnya seorang pelajar atau mahasiswa dalam ujian atau tes yang diadakan, semuanya di kelas tidak ada yang mendukung dalam ujian saudara? Apakah saudara mau tetap untuk setia walaupun resikonya mungkin tidak lulus ujian? Apakah saudara ingin mengambil jalan pintas dalam kantor atau dalam pekerjaan untuk mendukung pekerjaan agar semuanya bisa berjalan dengan mulus? Kita serahkan kepada Bapak Ibu Saudara mau seperti apa kita ke depannya. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk menjadi selalu orang yang berintegritas meskipun menderita dan meskipun tidak didukung oleh orang-orang terdekat dalam lingkungan kita. Kita lihat di sini apa kuncinya Yusuf dan Ayub dapat memiliki hidup yang berintegritas, Bapak Ibu. Apakah sumber kekuatan mereka? Mengapa mereka dapat mempertahankan integritas di tengah-tengah tantangan yang sungguh-sungguh sangat tidak mudah? Kuncinya ada di dalam Mazmur 119 ayat yang 9. Mari kita baca sama-sama. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dari ayat yang kita baca ini, terkandung keinginan yang sangat kuat dari pemazmur untuk lepas dari kecenderungan hati yang jahat, keinginan untuk selamat dari pencobaan, dan kemauan untuk hidup dalam kemurnian, kebenaran, dan keinginan untuk hidup yang berintegritas. Firman Tuhan adalah penuntun dalam kebenaran. Firman Tuhan menyucikan kita, menunjukkan mana yang benar dan mana yang salah, dan membuat kita memiliki jalan yang benar. Firman Tuhan membuat Yusuf mengerti bahwa ia tidak boleh melakukan dosa di hadapan Tuhan. Dan begitu pula hikmat dari Tuhan membuat Ayub tidak mengutuki Allah dari bibirnya, tetapi dia berdiam dalam integritasnya. Firman Tuhanlah yang membuat Yusuf dan Ayub tetap memiliki kehidupan yang berintegritas. Saudara, kehidupan yang berintegritas tidak terlepas dari firman Tuhan. Jika saudara ingin mencari seseorang untuk diajak bekerja sama, jika seseorang mempunyai integritas, pasti dia adalah seorang yang memegang teguh firman Tuhan dan hidup bergaul dengan Tuhan dengan intim. Kita dapat bertahan melewati ujian integritas ini dari hari ke hari
ketika tidak ada seorang yang melihat, bahkan ketika kita mengalami penderitaan, kalau kita selalu berpegang teguh pada firman Tuhan. Saudara yang terkasih, Yusuf disertai Tuhan, semua usahanya berhasil. Ayub juga disertai oleh Tuhan, walaupun ia harus mengalami penderitaan yang sangat hebat. Allah menyertai hidup orang-orang yang berintegritas, dan kita juga akan bisa menjadi orang yang berintegritas kalau kita tetap teguh memegang firman Tuhan. Bukan karena keuntungan-keuntungan yang akan kita dapatkan kalau kita hidup dalam integritas, tetapi karena itu memang yang benar, itu memang yang harus kita lakukan karena sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Kiranya kami boleh belajar dari Yusuf dan Ayub bagaimana menjadi seorang yang berintegritas. Biarlah kami tetap mempunyai hati yang teguh, walaupun tidak ada yang melihat, walaupun tidak ada orang yang mendukung di sekitar kita, dan walaupun kita diuji dari hari demi hari. Tuhan, kiranya memperlengkapi kita dengan semua yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan kita apa yang berkenan kepadanya. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya, sama-sama yang percaya katakan amin.